Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fit darsil lughatil arabiyyah. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Arju an takunu fi sihah wal afiyah. Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Arab. Gimana kabarnya anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya selama pembelajaran daring ini. Fi hadzal yaum sanata'allam anil fi'lil madhi. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang fi'il madhi. Lidzalika hayya nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu memahami bentuk, fungsi, dan makna dari susunan gramatikal fi'il madhi. Lahis al-jumlah at-taliyah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perhatikan dulu kalimat-kalimat berikut ini. Al-awwal, sholla al-muslimuna fil masjidi jama'atan. Orang-orang muslim itu telah sholat di masjid berjamaah. Tobakhot ummi al-at'imah al-ladhidah. Ibuku telah memasak makanan yang lezat. Dhahabtu ma'a usrati ila Makkah li'ada'il umrah. Saya telah pergi dengan keluarga saya ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Syahadna al-masjidan nabawi al-azim. Kami telah melihat Masjid Nabawi yang megah. At-tilmidhani qama amamal fasli. Dua orang murid laki-laki itu telah berdiri di depan kelas. Hal sumta fi yaumil itsnain? Apakah kamu telah berpuasa di hari Senin? Sekarang, coba diperhatikan kata yang ibu tandai warna orange. Kira-kira apa persamaan dari semua kata yang berwarna orange di kalimat yang dicontohkan ini? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Persamaannya adalah pada kalimat bahasa Indonesianya atau di terjemahannya ada kata telah di situ. Maknanya bahwa semua kata yang berwarna orange ini telah dilakukan atau telah dilaksanakan di masa yang lampau atau masa lalu. Nah, dalam bahasa Arab, kata yang menunjukkan pekerjaan yang telah dilaksanakan atau yang telah terjadi itu disebut dengan fi'il madhi. Jadi, sholla, tabakhot, dhahabtu, syahadna, qoma, dan sumta merupakan contoh dari fi'il madhi. Jadi, apa sih sebenarnya fi'il madhi itu? Fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan yang sudah terjadi atau telah dilaksanakan. Fi'il madhi ini seperti past tense dalam bahasa Inggris. Jadi udah tahu ya contoh-contoh fi'il madhi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tasrif, yaitu perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia, dari kata makan itu kita bisa ubah ke bentuk makanan. Memakan, dimakan, pemakan, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, tasrif itu ada dua macam. Yang pertama adalah tasrif istilahi, yaitu perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Perhatikan contohnya. Nih, di sini misalnya ada dari kata kataba, telah menulis, ini berubah menjadi yaktubu, sedang menulis, kemudian kitabatan, tulisan, katibun, penulis, maktubun, tertulis, uktub, tulislah, la taktub, jangan tulis. Nah, ini adalah tasrif istilahi. Ya, biasanya tasrifnya tuh ke kiri, memanjang ke kiri, dari kanan ke kiri. Kemudian yang kedua, at-tasrif al-lughawi. Tasrif lughawi, yaitu perubahan kata yang didasarkan pada jumlah dan jenis pelaku, subjek atau fa'ilnya. Jadi kalau pelakunya laki-laki satu orang, katanya seperti ini. Kemudian kalau dia dua orang yang melakukan pekerjaan tersebut, maka kata tersebut akan berubah menyesuaikan dengan subjeknya. Contohnya seperti ini. Kataba, dia laki-laki telah menulis. Katabat,
dia perempuan telah menulis. Kelihatan ya bedanya dari kataba dan katabats. Kemudian kalau yang menulis adalah kamu laki-laki, maka menjadi katabata. Kalau yang menulis banyak, laki-laki banyak, katabu. Kalau saya yang telah menulis, katabatu. Seperti itu ya. Jadi kelihatan ya perbedaan antara tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Nah, yang menjadi objek pembelajaran kita hari ini adalah yang tasrif al-lughawi. Jadi kita akan belajar perubahan bentuk fi'il madhi berdasarkan jumlah dan jenis fa'ilnya. Sebelum kita masuk ke tasrif, Ibu akan bahas sedikit mengenai wazan. Kenapa Ibu bahas sedikit? Karena istilah wazan ini pasti akan sering kalian dengar ketika kita belajar tentang tasrif. Jadi, wazan itu adalah timbangan atau rumus yang dijadikan acuan untuk perubahan atau pembentukan suatu kata kerja. Seperti itu. Contohnya di sini wazan tuh ada banyak ya. Beberapa contoh yang Ibu ambil, fa'ala, fa'ila, af'ala, dan fa'ala. Kemudian perhatikan fiil-fiil yang mengikuti wazan tersebut. Contohnya tadi fa'ala, maka fiilnya adalah qara'a. Perhatikan, ini sama ya. Fa'ala, qara'a. Sama harokatnya. Kemudian ada sami'a. Ini wazannya adalah fa'ila, ngikut. Huruf keduanya berharokat kasroh. Begitu juga dengan akroma. Kata ini mengikuti wazan af'ala. Jadi lihat huruf keduanya disukunkan, huruf pertama ditambahkan alif, hamzah di situ. Dan juga ada syahada yang mengikuti wazan fa'ala. Lihat ya, setelah huruf pertamanya ditambahkan alif. Jadi seperti inilah bentuk wazan dan penerapannya dalam fiil. Kemudian perhatikan beberapa bentuk wazan yang lainnya. Ini ada ifta'ala, fiilnya adalah ijtahada, atau yang lainnya adalah ibtada'a. Kemudian ada wazan tafa'ala, ta'awana, sama ya, ta'arofa. Kemudian ada tafa'ala, fiilnya adalah ta'allama dan takallama. Istaf'ala wazannya, fiilnya adalah istaghfaro dan ista'mala. Hal fahimtum? Insyaallah sudah paham ya tentang wazan ini. Kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Kemudian kita masuk kepada tasrif lughawi dari fiil madhi. Seperti yang udah dijelaskan tadi bahwa tasrif lughawi adalah perubahan bentuk kata berdasarkan jumlah dan jenis subjeknya. Perhatikan fiilnya berubah berdasarkan atau sesuai dengan dhamirnya atau kata gantinya. Karena dhamir inilah yang nantinya akan berlaku sebagai subjek. Kita lihat dulu wazannya. Jadi ada huwa, fa'ala, huma, fa'ala, hum, fa'alu, hiya, fa'alats, huma, fa'alata, hunna, fa'alna, ana, fa'altu, anta, fa'alta, antuma, fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antuna fa'altunna, nahnu fa'alna. Itu adalah wazannya. Nah, sekarang kita lihat yang berubah itu ada di belakang. Huruf terakhirnya saja yang mendapat tambahan. Dari fa'ala menjadi fa'ala, bertambah satu huruf, yaitu adalah alif di akhir katanya. Maka kemudian kita lihat fiilnya. Zahaba menjadi zahaba, ikutan ya, ikut sesuaikan dengan wazannya. Kemudian hum fa'alu maka menjadi zahabu. Hiya zahabats, huma zahabata, hunna zahabna. Ana zahabtu, anta zahabta, antuma zahabtuma, antum zahabtum, anti zahabti, antuma zahabtuma, antunna zahabtunna, nahnu zahabna. Perhatikan ya, antara hunna dan nahnu itu berbeda. Hunna dhahabna, nahnu dhahabna. Nanya panjang. Nah, jadi yang memudahkan kita dalam mengetahui atau merubah suatu bentuk fiil itu adalah wazannya ini. Jadi, mau tidak mau wazannya ini memang harus dihafalkan. Jadi, kalau dalam kalimat seperti ini penerapannya.
Al-muslimu dhahaba, orang muslim itu telah pergi. Jadi kalau kita mau bilang muslimah itu telah pergi gimana? Apakah al-muslimatu dhahaba? Tentu tidak. Yang benarnya adalah al-muslimatu dhahabats. Kenapa? Karena al-muslimu dan al-muslimatu masuk ke kategori orang yang kita bicarakan, dan itu setara dengan kata ganti orang ketiga, yaitu huwa untuk muzakkar, kalau dia muannats berarti hiya. Jadi makanya al-muslimatu itu fiilnya menjadi dhahabats. Kemudian kalau yang pergi itu orang-orang muslim, banyak orang muslimnya. Apakah al-muslimuna dhahaba? Bukan ya, yang benarnya adalah al-muslimuna dhahabu. Kenapa al-muslimuna dhahabu? Karena al-muslimuna ini tadi orang-orang muslim banyak, laki-laki, berarti dia setara dengan hum. Begitu. Diingat bahwa dhahaba itu punyanya huwa, atau dia laki-laki satu orang. Jadi kita tidak bisa pakai kata ini dhahaba ini untuk domir selain huwa gitu. Kemudian sama seperti saya telah pergi, bukan ana dhahaba tetapi ana dhahabtu. Jadi dari tabel yang tadi ada 14 itu kan fiilnya udah dibagi tuh masing-masing. Itu adalah pasangannya dan jangan dicampur adukan. Hal fahimtum? Kemudian lihat lagi di tabel ini, Ibu sudah kasih beberapa fiil beserta perubahannya. Kalian bisa baca, kalian lihat. Nah, yang perlu diperhatikan seperti kata sholah, yang artinya sholat. Ketika dia di hunna, itu iya-nya yang tadi di atasnya gak ada gitu, maksudnya gak dibaca. Kemudian dia muncul lagi di hunna, menjadi sholaina, sampai ke bawah. Sholaita, sholaituma, sholaitum, sholaiti, sholaituma, sholaitunna, sholaitu, sholaina. Maka kemarin di teks kemarin, sholaina rokataini, kami sholat 2 rakaat. Kemudian ada ba'a. Ba'a di situ berubahnya di hunna menjadi bi'na. Kemudian lanjut ke bawahnya tetap sama seperti wazan, belakangnya aja yang berubah sesuai dengan dhamirnya. Kalau tadi ba'a kemudian menjadi bi'na di hunnanya, maka kita lihat tofa. Tofa di dhamir hunna berubah menjadi tufna. Kemudian sampai bawah menjadi tuf juga, tinggal diganti ujungnya mengikuti dhamir. Tofa ini polanya sama seperti qoma, berdiri ya, nanti ikut sama kum. Hunna, kumna. Kemudian kata qola ini juga sama ngikut pola tofa ini, nanti di hunna menjadi kulna, sampai ke bawah kul. Sampai saya berkata kultu. Kemudian dilihat yang marro. Ini kalau ada 2 huruf, di terakhirnya hurufnya sama, seperti marro, nanti di hunnanya dia menjadi marorna. Jadi hurufnya dipisah lagi. Kalau yang di atasnya tadi digabung jadi satu pakai tasydid, nah ketika di hunnanya dia menjadi 2 huruf. Qad intaha darsana huna. Hal fahimtum? Semoga bisa dipahami ya penjelasan Ibu untuk materi fi'il madhi ini. Idza indakum mushkilat is'alni fi WhatsApp atau fi Classroom. Jadi kalau ada yang masih ingin ditanyakan, ada yang masih belum paham, silahkan tanya ke Ibu lewat WhatsApp ataupun lewat Classroom. Syukron jazilan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.